Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam semesta. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sulismita Sari dari Prodi Psikologi Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menyampaikan topik yang berjudul cara untuk menanamkan ilmu agama kepada anak yang berusia 4-6 tahun yang sesuai dengan proses perkembangan kognitif. Di sini perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi pada setiap organisme yang mulai lahir sampai hingga ke akhir hayatnya. Dan perubahan ini tidak dapat diulang maupun diputar kembali. Adapun perkembangan kognitif merupakan perkembangan pikiran. Pada umumnya, manusia yang normal memiliki pikiran yang terus berkembang yang sesuai dengan usianya. Menurut teori Zonbiase bahwa pada masa awal kanak-kanak merupakan tahap sensori motorik, dan pada masa ini merupakan masa di mana anak-anak perkembangan kognitifnya secara langsung melalui indrawi. Menurut teori Zonbiase sendiri bahwa tahapan perkembangan kognitif ada 4. Dan usia 4-6 tahun ini termasuk dalam tahapan pra-operasional, di mana mereka mulai mengembangkan pikirannya. Ciri pokok pada perkembangan ini yaitu anak mulai mengembangkan intuisif, bahasanya mulai baik, dan biasanya ketika anak berusia 4 tahun mereka sudah mulai mengenal tulisan maupun diajarkan untuk membaca. Pada umumnya, anak usia 4 tahun sebaiknya sudah mulai dikenalkan mengenai ilmu-ilmu agama. Karena untuk mengenalkan ilmu agama kepada anak tidak harus menunggu mereka dewasa. Seperti hadis berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlubu ilmi minal mahdi ilal lahdi, yang artinya menuntut ilmu itu dimulai dari lahir hingga akhir hayatnya. Ketika si orang tua maupun pengasuh ingin memberikan ilmu kepada si anak, maka mereka harus mengetahui terlebih dahulu proses perkembangan yang sesuai dengan usia anak. Pada usia 4-6 tahun ini merupakan masa transisi dari masa bayi ke masa kanak-kanak, atau disebut awal masa kanak-kanak. Pada masa ini, apa sih yang harus orang tua ataupun pendidik lakukan untuk menanamkan nilai agama kepada anak? Yang pertama, kita bisa membacakan cerita-cerita tentang Nabi. Karena ketika anak berusia 4-6 tahun, mereka lebih suka mendengarkan cerita dan mampu menangkapnya karena memorinya masih bagus atau masih fresh. Dan disinilah anak bisa mengenal tentang akhlak dan kepribadian yang baik yang dimiliki oleh sang nabi dan patut untuk ditirunya. Untuk yang selanjutnya, orang tua ataupun pendidik bisa mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Akan tetapi bagaimana caranya untuk menarik perhatian anak agar mereka mau atau minat untuk belajar huruf-huruf hijaiyah? Kita bisa menggunakan puzzle huruf hijaiyah dan nanti anak mulai bisa menyusunnya. Karena
pada anak usia 4-6 tahun sendiri, mereka sudah mengenal bentuk, warna, dan mulai membaca dan menulis. Dan ketika melafalkan huruf hijaiyah, orang tua bisa menjadikan huruf hijaiyah itu sebagai nyanyian. Dan ketika ingin mengajarkan menulis huruf hijaiyah, orang tua bisa membuat titik-titik dan nanti huruf itu akan ditebalkan oleh si anak. Selain itu, orang tua bisa mengajari anak doa-doa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti doa sebelum makan, doa sebelum tidur, dan doa ketika akan belajar. Nah, ketika si anak mulai dikenalkan doa-doa sejak usia dini, maka ketika besar nanti mereka sudah terbiasa dan akan mengamalkannya. Lingkungan dan teman juga sangat berpengaruh dalam perkembangan kognitif anak. Ketika anak berusia 4 tahun, biasanya mereka lebih suka meniru gaya lingkungan sekitar ataupun gaya temannya. Untuk itu, si orang tua harus pandai-pandai untuk membatasi pergaulan si anak, agar si anak tidak terjerumus pada masalah. Yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memasukkan anaknya ke TPI atau Taman Pendidikan Quran. Di sana mereka tidak hanya diajarkan mengaji, tetapi dikenalkan oleh ilmu-ilmu akhlak dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Kesimpulan dari yang saya sampaikan tadi bahwa ketika seorang orang tua maupun pendidik ingin mengajarkan atau menanamkan ilmu agama kepada si anak, mereka harus mengetahui terlebih dahulu proses perkembangan yang sesuai dengan usia si anak. Dan menurut teori Pijen tadi, bahwa pada masa kanak-kanak ini merupakan masa yang paling baik untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada anak karena memorinya yang masih utuh atau masih fresh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses perkembangan kognitif. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.